Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para pemirsa dan pendengar dimanapun berada, mari kita mengaji kembali kitab Sirul Asrar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita kirim Al-Fatihah kepada beliau Syekh Abdul Qadir Jailani, musannif kitab Sirul Asrar, dan kepada guru-guru kita, kepada sanak keluarga kita, teman-teman kita, handai tolan kita. Mudah-mudahan selalu dalam keberkahan, sehat walafiat, dan selalu dalam semangat bertolabul ilmi dimanapun berada. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-faslur rabi'a asyara, tawi iku pasal yang ke-14. Fi bayani sholati syariah wa tariqah, ing dalem menjelasake sholat syariah wa tariqah dan sholat tariqah. Monggo, amma sholatus syariati, adapun utawi sholat syariah, faqad ulimat, monggo teman-teman diketahui apa sholat syariah, bihadzihil ayati, kelawan ikilah ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafidhu 'alas sholawati, ngreksa sira kabeh ing ngatasé pira-pira salat. Surat Al-Baqarah 238, mi'ataini wa thamaniyah wa thalathun. Wal murad utawi kang den karepake minha sangking as-sholawat, arkanul jawarihi, iku pira-pira rukune pira-pira anggota tubuh, adz-dzahirati kang dzahir, biharokatil jismaniyah atau jusmaniyati, kelawan gerakan jasmani. Mislal qiyami, boleh dibaca misla, boleh dibaca mislu. Kalau misla berarti hal, kalau mislu khobar dari mubtada yang dibuang. Wa huwa mislul qiyami, iku sepadane berdiri. Wal qiraati, wa mislul qiraati, lan membaca. Ngadeg jejeg maca Fatihah, maca surat, war ruku'i lan ruku', was sujudi lan sujud, wal qu'udi lan lungguh, was sauti lan bersuara, wal alfadhi lan pira-pira lafal. Walidzalika lan krana mengkono jaa teka al-fadlu, apa keutamaan, al-jam'a ing jamak. Hafidhu, yakni qaulullah ta'ala hafidhu, padha ngreksa sira kabeh. Jadi kalimat jaa itu mutaaddi ya. Kalau jaa zaidun berarti jaaka zaidun atau jaahu zaidun. Jadi sholat itu ada yang disebut dengan sholat syariah, sebagaimana diketahui dengan ayat ini, yaitu jagalah oleh kalian semua atas sholat-sholat. Yang dimaksud yaitu rukun-rukun gerakan tubuh yang zahir ini, gerakan-gerakan jasmani.
seperti berdiri tegak, membaca surat, ruku, sujud, duduk, bersuara, melafalkan. Karena itulah kalimatnya dan keutamaannya datang dengan berpakai jamak. Artinya bagaimana kita bareng-bareng bersama-sama ya menjaga rukun-rukun ini. Jadi tidak sendiri-sendiri. Di situ dijelaskan qala al-Jurjani fit ta'rifat, Imam al-Jurjani dalam kitab at-ta'rifat, jadi as-sholatu lughatan ad-du'a. Salat ini secara bahasa artinya doa. Wa syar'an, dan secara syariat salat adalah ibaratun an arkanin maksusotin wa adhkarin maklumatin bisyaraita maksuratin fi awqatin muqaddaratin. Di rukun-rukun yang khusus, zikir-zikir yang sudah maklum dengan syarat-syarat tertentu dalam waktu-waktu yang telah ditentukan. Hafidhu, inilah sholat itu. Qala ba'dul kibar, berkata sebagian ya para pembesar ulama, al-qiyam khosyatul insaniyah, berdiri tegak itu ciri khas manusia. Warruku khosyatul hayawaniyah, sedangkan ruku, posisi seperti ruku itu adalah posisi hewan. Jadi hewan itu keadaannya seperti ruku. Kalau manusia yang bisa berdiri tegak itu adalah manusia. Sujud, ya, sujud itu ciri khas tumbuh-tumbuhan. Jadi yang merunduk, ya, yang merunduk menyungkur ke bumi itu tumbuh-tumbuhan. Sedangkan duduk khosyah al-jamadiyah, duduk diam dalam resam ya, mematung, itu ciri khas benda-benda keras ya, bebatuan. Sehingga dengan mengumpulkan seluruh posisi makhluk ya, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan bebatuan, benda-benda keras, inilah kemudian sholat itu tercipta ya. Jadi gerakan-gerakan sholat itu mengumpulkan gerakan-gerakan pada makhluk-makhluk Tuhan di alam maya pada ini. Gerakan berdiri, gerakan ruku, gerakan sujud, gerakan duduk, dan lain sebagainya. Qala Syekh Mahmud Afandi al-Iskandari, berkata Syekh Mahmud Afandi al-Askodari, beliau seorang mursyid thariqah. Askodar itu Turki ya. Beliau punya kitab namanya At-Tajalliyatul Ilahiyah. Innal qiyam yusiru ilal musalli bitakhallus an hujubil awsafil basariyah wa a'dhumuha al-kibru wa huwa khosyatun nar. Berdiri ini mengisyaratkan kepada orang yang sholat ya, agar bersih dari hijab-hijab sifat-sifat kemanusiaan, yang diantaranya yang terbesar adalah sombong, congkak ya, itu dengan berdiri. Orang wong sombong dan congkak itu orang sombong congkak itu karo ya, mesti dia membusungkan dada, bertolak pinggang ya, mengangkat kepala, itu kan ciri khas berjalan ya, berjalan dengan ya, itu kesombongan. Maka keangkuhan, kesombongan dalam karakter berdiri ya, wong ngadeg itu iso dadi sombong, gaya jalannya aja beda, apalagi kalau punya jabatan.
apalagi kalau punya gelar, wah melakukan ndangak ya. Nah, kesombongan itulah ya nanti kesemuanya itu harus dikikis habis ketika kita sholat, benar-benar berdiri kita ya itu adalah menghadap Allah Sang Pencipta. Dimana kalau selama ini inginnya tegak, mendongak ya, sekarang berdiri tapi menunduk ya, menunduk. Tidak seperti api yang selalu menyala-nyala ke atas ya. Warruku yusiru ilaihi bitakhallus an hujubis sifatil hayawaniyah. Ketika kita ruku itu juga mengisyaratkan kepada orang yang sholat agar murni bersih dari hijab-hijab sifat-sifat ya hewani, yang mana yang terbesar adalah syahwat, urusan perut, keinginan ya, perut, seks dan lain sebagainya. Selama ini ya kita ini melakukan hal-hal seperti itu, nafsu-nafsu hewani ya, maka saat sholat itulah semuanya dihadapkan kepada Allah. Wa ya min khosyatil hawa, ruku'. Wa sujud yusiru bitakhallus an hujubit tabi'iyatin nabatiyah. Sedangkan sujud ya itu mengisyaratkan agar bersih dari hijab-hijab ya, sifat-sifat tetumbuhan, yang mana wa'adhamwa al-khirsu alal jazbi, mempunyai sifat daya tarik ya, walidzalika yaro an-nabat taro an-nabat atau yaro bin nusur wan nama, karena itu pohon selalu ingin ya bernusur, berpencar, dan an-nama tumbuh ya, perhatian, daya tarik, jazbi itu daya tarik. Saat itulah ya daya tarik semuanya ini kita hadapkan kepada Allah. Wa ya khosyatul ma, ya, air yang selalu ingin mengalir, ingin aktualisasi diri ya. Sekarang semuanya itu berhenti, semuanya dihadapkan kepada Allah. Wa tasyahud ilaihi bitakhallus an hujubit tabiyah al-jamadiyah. Sedangkan duduk, diam, duduk ini duduknya seorang yang sholat ini membersihkan diri dari hijab-hijab karakter bebatuan, benda-benda keras, yang diantaranya adalah al-jamudah, keras, kadang antara tegas, keras, atau ya keras kepala, itu tipis, dan itu adalah kekhasan dari tanah. Semakin lama dia akan semakin keras, bahkan bisa membatu. Sifat-sifat itu semua yang disebutkan di atas itulah yang membentuk ya, yang membentuk sifat-sifat manusia. Ketika sholat, semua sifat-sifat itu yang pada hakikatnya adalah sifat pembentukan manusia sehingga dia menjadi manusia yang segala-galanya ya, punya rasa, punya karya, punya karsa, punya prestasi, punya kemauan, harapan, cita-cita, punya kedikdayaan, punya keperkasaan. Saat sholat semuanya luruh di hadapan Sang Pencipta, hilang semua itu tadi ya. Karena itulah sholat salah satu simbol wadaknya dia adalah berdiri, membaca, ruku, sujud, qu'ud, syaud, dan melafalkan. Hafidhu. Wa amma sholatu tariqati, adapun utawi sholat tariqah, fayya sholatul qalbi, itu adalah sholatnya hati.
Wa ya utawi sholatul qalbi muabbadatun iku selamanya. Kalau sholat syariah itu muaqqatah, dia ter terjadwal ya, terjadwal. Kalau sholat qalb itu muabbadah, senantiasa, selamanya. Sholat syariah dia terbatasi dengan waktu ya, meskipun di syariat saja ya, kita kadang belum sampai ke perenungan, belum sampai kepada penghayatan yang tadi disebutkan bahwa berdiri, ruku, sujud, qu'ud, saud dan melafalkan dan lain sebagainya tadi itu merupakan penghayatan ya, atas segala apa yang ada di dunia ini. Belum sampai ke sana itu. Kalau kita dulu pernah mendengarkan lirik lagu itu bagaimana meski cuma 5 waktu tapi subuh kita kesiangan ya, duhur kita kerepotan. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di jalan, maghrib kecapean, isya ketiduran, wis bablas kabeh. Subuh haripan akhirnya kesiangan lagi. Siklus kita seperti itu ya. Ingin mendapatkan sholat secara syariat saja kita itu banyak kedodoran. Ya, kedodoran. Sholat kita itu di sela-sela kesibukan kita ini masih belum selesai dengan segala hal ikhwal duniawi kita, sehingga sholat itu ya masih sekedar untuk menggugurkan kewajiban ya, itu seperti itu ya. Maka ya mudah-mudahan semakin lama semakin hari kita bisa mengistirahkan ya badan kita dan benar-benar mempunyai waktu yang bagus untuk sholat. Maka kadang sholat itu kalau kita sudah punya kesempatan yang baik, waktu yang baik, itu sholat itu kadang ya terasa enak gitu ya. Biasanya kalau malam wis ora kepikiran apa-apa itu ya kita bisa berasik-asik sholat. Tapi justru sholat syariat kita itu yang kedodoran sekali itu ya. Kita jarang punya waktu sholat, apalagi kita yang masih aktif bekerja, aktif ngantor, aktif kegiatan, aktif macam-macam ya. Itu sholat 5 waktu kita itu ya kita akui memang banyak kedodoran, sehingga kita memang butuh waktu-waktu tertentu ya untuk melatih diri kita. Waktu-waktu senggang, waktu-waktu tenang, awake yo senggang, waktune yo tenang, itu sholat itu akan terasa enak gitu ya. Karena ya manusia memang disibukkan ya dengan segala sesuatu. Bahkan kalau kita membaca hadis itu Nabi itu sangat sibuk sekali ya, dan juga urusan masyarakat dan lain sebagainya, sehingga kadang Ibunda Aisyah itu kalau Nabi senggang ya beliau baru ya mungkin ingin apa ya istilahnya ya, ingin ya istilahnya iya, ada hadis lama ra'aitun nabiyya tiban nafsi ya fakultu ya Rasulullah ud'ullah li. Ketika aku melihat Nabi dalam suasana kok senggang, tidak repot, tidak sibuk, maka aku berkata kepada Rasul, wahai Rasul, doakanlah aku. Jadi itu saja dilihat waktu senggang, karena waktu senggang itu memang waktu yang luar biasa. Faraghuka qabla suglika. Kalau waktu senggang ini dipakai untuk beribadah itu luar biasa, maka beruntunglah ya, tuba bejo kemayangan orang yang punya waktu senggang ya, orang yang bisa menyelesaikan semua aktivitasnya, dan begitu saatnya beribadah waktunya benar-benar free, benar-benar fokus untuk ibadah. Itu
karunia yang sangat besar sekali ya, di balik jutaan manusia yang sholatnya itu desek-desekno, disesel-seselno ya. Tapi kalau orang punya waktu senggang, wah luar biasa. Maka ketika Rasulullah ada waktu senggang, Ibunda Aisyah pun berkata, wahai Rasulullah, doakanlah aku. Rasulullah kemudian berkata, Allahumma gfir lidzunubi Aisyah ma taqaddamat wa ma ta'akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah, dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa sekarang, dosa-dosa yang tampak dan dosa-dosa yang tersembunyi. Ya, begitu bahagianya Ibunda Aisyah sampai ia kemudian ya senang, bahagia dan jatuh di pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun bertanya, apakah engkau bahagia dan senang dengan doaku tadi, wahai Aisyah? Maka Ibunda Aisyah menjawab, bagaimana aku tidak senang dan bahagia sekali, wahai Rasulullah. Engkau mendoakan aku agar Allah mengampuni dosa-dosaku yang telah lalu, dosa-dosaku sekarang, dosa-dosaku yang tampak, dosa-dosaku yang tersembunyi. Kau sangat senang, wahai Aisyah. Senang sekali Rasulullah. Ketahuilah, wahai Aisyah, itulah doaku kepada umatku di setiap sholatku. Subhanallah ya. Sampai seperti itu Kanjeng Nabi ya. Kalau kamu senang dengan doa itu, wahai Aisyah, ketahuilah bahwa itulah doaku kepada setiap umatku di setiap sholatku. Jadi Nabi dalam sholatnya saja itu, nah itu luar biasa ya, bisa mengingat umatnya. Itulah Kanjeng Nabi yang sangat luar biasa, yaitu di segala kesibukan apapun ya beliau punya waktu yang senggang karena hatinya faragh ya, tidak tersibukkan, meskipun cara zahir tersibukkan. Beda dengan kita ya, maka waktu senggang itulah luar biasa. Wa amma sholatut tariqah fa hiya sholatul qalbi wa hiya mu'abbadah faqad ulimat biyadil ayah. Sholat hati itu dapat diketahui dengan ayat ini. Wassolatil wusta, jagalah sholat-sholatmu dan sholat wusta. Apa sholat wusta itu? Itu salah satu misteri ya, sehingga tafsiran sholat wusta itu berbeda-beda. Wal muradu minas sholatil wusta, utai kang den karepake sang sholat al wusta, sholatul qalbi iku sholat hati. Li'annal qalba, karena saat temene hati, khuliqa fi wasatil jasad, iku diciptakan di tengah-tengah tubuh, bainal yamin wasimal, antara kanan dan kiri, wa bainal ulwiyi wasufli, dan antara atas dan bawah ya, dia tempatnya di tengah ya. Jadi hati itu kalau dalam makna organ ya jantung ya, makna organnya itu jantung, tapi maksudnya hati untuk memudahkan. Wa baina sa'adati wasyaqawah, dan antara kebahagiaan dan penderitaan, jadi situ tempatnya, maka itu sholat hati. Ada keterangan qala Sa'ad Abu Jaib fil qamus as-sholatul wusta fi qauli aktsaril ulama minas sahabah wa ghairihim wa fi madhabil Hanafiyah wal Hanabilah wad Dhairiyah wal Mukhtar inda Syafi'iyah ya sholatul asri. Jadi sholat wusta itu ya, menurut terbanyak ulama dan sahabat itu adalah sholat asar. Tetapi wa fi qauli Zaid bin Sabit, menurut ya, Zaid bin Sabit, bahkan Ibunda Aisyah wa Usamah bin Zaid wa Abi Sa'id Al-Khudri wa fi qaulil Murtado ya sholatud duhri, sholat wusta itu sholat duhur. Jagalah sholat dan sholat asar ya, karena asar itu tadi ya kerepotan. Atau jagalah sholat dan sholat
duhur, karena duhur kerepotan ya, asar di perjalanan tadi. Salat yang kadang melenakan. Wa fi qauli Umar wa ibni Abbas wa Mu'ad wa Jabir wa Atha wa Krimah wa Mujahid wa indal Malikiyah wa Syafi'i ya, bahkan ini Syafi'i tadi Al-Mukhtar minas Syafi'iyah tadi, indah Syafi'iyah. Bahkan Imam Syafi'i ini yang ini mau wa jumhur min askabihi ya sholatus subhi. Sholat wusta itu adalah sholat subuh. Wa fi qauli ba'di sahabah wa Sa'id ibnul Musayyab atau Ibnul Musayyib ya sholatul maghrib. Wa fi qauli ba'dil ulama wa indal Ja'fariyah ya sholatul isya. Oh ya, 5 waktu kabeh. Jadi ini misteri, ada misteri yang tersembunyi. Hafidhu ala sholawati wassolatil wusta. Jagalah sholat-sholatmu dan sholat wusta. Sholat wusta itu apa? Tafsirannya 5 sholat waktu itu. Ada yang mengatakan duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau perspektif Syekh Abdul Qadir Jailani dalam sisi tasawuf, sholat wusta itu sholat rohani, sholat hati. Ya, kalau sholat yang itu namanya sholat syariah, itu sholat thariqah. Ya, itulah. Jadi ya, sah-sah saja menafsiri itu karena memang makna dari sholat wusta sendiri itu misteri. Ya, karena itu jagalah sholat dan sholat wusta. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-qalbu tawi qalb iku baina asbu'aini, antara 2 jari, min asabi'ir rahman, saking pira-pira jari-jarine ar-rahman. Artinya jari-jari nanti maksudnya. Yuqallibu molak-malik sinten ar-rahman ha ing al-qalb kaifa yasha'u, kale kepiye kale berkehendak sapa ar-rahman ya. Jadi Allah bisa membolak-balik. Wal murad minal asbu'aini, yang dimaksud dengan asbu'aini iku sifatail qahri wal lutfi. Jadi hati ini berada di antara 2 sifat Allah, yaitu qahr ya, keras, wal lutfi dan lembut. Jadi tinggal kehendak Allah. Maka masumiyal qalbu illa annahu yataqallabu. Tidak disebut qalb kecuali ia berbolak-balik. Karena itulah doa kita ya selalu itu ya musarrifal qulub sarrif qalbi, atau ya musabbital qulub sabbit qalbi ya ala dinik misalnya. Nah, itu makanya qalb, hati ini mempunyai posisi sentral. Li'annallaha ta'ala, karena saat temen Allah Ta'ala munazzahun niku disucikan anil asobi'i, saking pira-pira jari-jari dengan makna makhluk. Jadi artinya itu bukan arti sebenarnya ya. Fa bidalili hadil ayat, wa kelawan dalil ikilah ayat wal hadis lan hadis, yu'lamu diketahui annal asla, saat temen sing asl sing pokok sholatul qalbi iku sholat hati. Faida ngufala mengolamun lale sapa wong an sholatihi saking sholat hati, ya fasadat mongko dadi rusak sholatuhu apa sholate wong. Wa sholatul jawarih lan sholat jawarih padha rusak. Sholat kok dari takbir sampai salam lale ya rusak sholate ya. Sholate hati ya rusak karena dia lale. Begitu juga sholatul jawarihnya juga rusak karena hanya sekedar kelotokan ya, hanya sekedar doiriyah tanpa roh. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la sholata illa bi huduril qalbi. Ora ana salat kejaba kelawan hadirnya kalbu. Di salat ini benar-benar dihadirkan. Li annal musolli yunaji rabbahu, karena saat ini wong sing salat yunaji ku munajat sapa al musolli rabbahu ing pangerane musolli. Wa mahallul munajati al qalbu, dan tempat munajat adalah hati. Kalau hatinya lalai,
sholatnya ya lepas, ya sholatnya terbang entah kemana. Fa idza ghafalal qalbu mongko nalikane lalai al qalbu apa ati batolat sholatuhu secara hakikat, ya maka batal sholatnya meskipun cara syariat tidak batal. Wa naqadat lan rusak sholatul jawarihi apa sholate jawarih anggota tubuh ini. Mengapa? Li annal qalba aslun, karena hatilah yang menjadi sentral. Wal baqi lan selainnya tabiun iku mengikuti lahu maring asl, ya. Semuanya itu sentral. Kalau ndak yo jenenge klotokan. Kama qolan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala ingatlah inna fil jasadi mudghatan, sak temene iku tetep ing dalam jasad mudghatan ono, ya ada segumpal daging. Ida solahat atau soluhat wal afsah bi dhamil lam, ya. Ida soluhat atau solahat nalikane bagus apa mudghah solaha mongko bagus al jasadu apa jasad kulluhu ya sekabiyane jasad. Wa idza fasadat lan nalikane rusak apa mudghah fasada mongko rusak al jasadu apa jasad kulluhu ya sekabiyane jasad. Ala ingatlah wa ya ta mudghah al qalbu iku ati. Secara thariqah, secara hakikat ketika sholat kita ini ya lalai, hati kita ini lalai dalam sholat, maka sholat kita ini adalah sholat yang kosong, tak berarti, tak bermakna. Wa sholatu syariah utawi sholat syariah muaqqatatun iku terjadwal, ya dibatasi waktu fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dina wa lailatin lan bengi khamsa marratin kelawan 5 kali. Kalau sholat syariah itu kita ya terjadwal 5 kali, ya meskipun cuma 5 kali, ya tapi kita ini kadang ya banyak kedodoran, ya banyak kedodoran. Wasunnatu tawi kesunahane an yusolliya iku yen to salat sapa wong di salata ngikilah salat fil masjid ing dalem masjid, ya bil jamaati kelawan jamaah atau musalla mutawajjihan kale madhep ilal Ka'bah maring Ka'bah. Wa tabi'an lan mengikuti bil imami kelawan imam bila riyain kelawan tanpa riya wala sum'atin lan ora sum'ah. Kadang sholat wis dohir, ya sholat dohir iku jono godaan yo riya yo sum'ah, ya apa meneh sholat rohani wah malah ya sangat-sangat lembut sekali. Sholat dohir saja itu banyak ranjau, ya banyak goda di menghalang. Wa amma sholatu thariqah adapun ta salat thariqah fa ya mengko ta salat thariqah muabbadah iku senantiasa fi umri dalam umure wong, senantiasa hati kita ini ya salat kepada Allah. Masjidnya di mana? Wa masjidwa al-qalbu, masjidnya adalah hati. Wa jama'atuha ijtima'u kuwal batin anil istigholi bi asma'it tauhid bilisanil batin. Dan jamaahnya yaitu kumpulnya kekuatan batiniyah alal istighol untuk ya menyatu bi asma'it tauhid kelawan piro-piro asma'ut tauhid bilisanil batin kelawan lisanul batin. Kita mengumpulkan ya dan menyibukkan diri dengan asma-asma Allah di lisan batin kita. Ya, itulah sholat, ya sholat batin. Imamnya apa? Imamnya adalah kerinduan, ya. Wa imamuha dan imam sholat batiniyah, sholat qalb ini, sholat thariqah, asyauku itu kerinduan, ya. Fil fuadi ing dalem sanubari, rindu terus. Wa qiblatuha kiblate madhepe al-hadrah al-ahadiyah. Kiblatnya adalah kiblat ketuhanan, ya kita menghadap kepada zat yang esa, yang satu. Wa jamalis somadiyah
dan menghadap kepada zat yang maha indah, ya tempat bergantung. Wa ya qiblatul haqiqah, inilah kiblat sebenarnya, kiblat hakikat. Wal qalbu war ruh masgulun bihadi sholat alat dawam. Hati kita, roh kita tersibukkan dengan sholat ini selama-lamanya. Mengapa? Karena fal qalbu la yamutu wa la yanam. Hati ini tidak pernah mati dan tidak pernah tidur. Kalau jasad ragawi ini, ya dia capek, dia lelah, dia istirahat, dia tidur, ya, sehingga kadang tidur itu bisa melalaikan, lupa waktu, lupa sholat. Tetapi hati sebetulnya, hati yang sebenarnya itu dia tidak pernah mati dan tidak pernah tidur. Wa huwa masgulun, dan dia tersibukkan baik fin naumi wal yaqadah, baik dalam waktu tidur dan terjaga, bihayatil qalbi, kelawan hidupnya hati. Bila syautin, tanpa suara, wala qiyamin, tanpa berdiri, wala qu'udin, tanpa duduk, ya. Spesial hati ini kalau bisa sholat dalam kondisi tidur, dalam kondisi terjaga, hati ini tanpa suara, tanpa gerakan, ya bisa sholat kepada Allah. Fahuwa mukhatibun biqauli ta'ala, maka inilah yang senantiasa, ya, berkata, ya, sebagaimana firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami sembah dan engkaulah kami minta pertolongan. Itu senantiasa digemakan di dalam hati, ya, selalu dilafalkan, dihayati dalam hati, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam setiap hal, dalam setiap kesempatan, dalam setiap keadaan kita, di hati kita ini, engkaulah ya Allah yang kami sembah, engkaulah yang kami mintai pertolongan. Itulah sholat batin, sholat thariqah, ya. Kalau sholat syariah kita baca Fatihah dari bismillah sampai waladhdallin. Tapi kalau sholat thariqah ini selalu senantiasa kita zikirkan, kita wiridkan, kita hayati, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mutabi'an, mengikuti lin nabi, maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala fi tafsiril Qadhi, berkata dalam tafsir Al-Qadhi. Al-Qadhi ini Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, ya, Imam Al-Baidawi. Fi hadil ayah, dalam ikilah ayat, isyaratun utawi isyarah ila khalil arif, maring keadaane orang yang arif, wantiqolihi, dan berpindahnya orang yang arif, min khalil ghaibah, dari keadaan ghaibah, belum tahu, dari keadaan jauh, ilal hadrah, menuju keadaan berhadap-hadapan. Asalnya kan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau dalam balangguan namanya iltifat, dengan nama Allah. Segala puji bagi Allah, ya. Alhamdulillah, bukan segala puji bagimu, bukan. Segala puji bagi Allah, bukan bagimu, ya. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Tiba-tiba berpindah iyyaka na'budu. Kalau secara bahasa mestinya harus iyyahu na'budu, ya kan? Segala puji bagi Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang menguasai pembalasan, kepadanya kami menyembah, anak Allah. Tiba-tiba berubah, ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kepadamu. Oh, ya, langsung ini orang yang arif, dia berpindah asalnya dari makom ghaibah, ya, menuju makom hadrah, dari makom jauh, begitu, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini sudah berhadap-hadapan, ya. Fastahaqqa bimisli hadzal khitab kama qala Rasulullah, maka ia menghaki, memperoleh
dengan khitab ini sebagaimana apa yang disampaikan Rasulullah, yaitu al-anbiya wal auliya yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Para nabi, para wali itu senantiasa sholat di dalam kubur mereka. Ya, dulu waktu Nabi Isra itu melihat para nabi, Nabi Musa khususnya itu sholat dalam kuburnya, ya. Kama dan juga pergi haji dan lain sebagainya, bagaimana mereka sholat di rumah mereka. Itu meskipun sudah meninggal, mereka itu sholat, karena yang sholat adalah rohaninya. Rohani ini tidak akan pernah mati, tidak akan pernah tidur, ya. Dia sholat. Itulah luar biasanya, ya, para kekasih-kekasih Allah, para nabi-nabi Allah. Ayat tegese masghuluna billah, mereka sibuk dengan Allah, wa munajatihi, lan munajat kepada Allah. Mengapa? Lihayati kulubihim, karena hatinya ini senantiasa hidup. Wa faidat tama'at sholatus syariah wa tariqah dohiron wa batinan, maka apabila terkumpul antara sholat syariat dan sholat tariqah dohiron wa batinan, yaitu dohir dan batin, faqad tammat as-sholah, maka sungguh sempurnalah as-sholat. Yakni ngarepake sinten musannaf takunu sholatuhu sholatan tamah, maka sholatnya menjadi sholat yang sempurna. Wa ajruha adim, pahalanya sangat besar, fil qurbah birruhaniyah, dalam kedekatan, ya, rohaninya kepada Allah. Wa darajat, dan derajatnya, ya, bil jasmaniyah, dengan jasmaninya. Fayakunu hadzal rajul abidan fid dhahir, maka rajul ini dia adalah ahli ibadah secara dhahirnya, wa arifan bil batin, dan dia adalah ahli ma'rifat secara batinnya. Tetapi sebaliknya, wa idza lam tahsul sholatut tariqah bi hayatil qalbi, kalau tidak berhasil sholat tariqah dengan hidupnya hati, fahuwa naqis, maka itu orang itu adalah kurang. Wa ajruhu, dan pahalanya yakunu minad darajah, hanya sekedar derajat, la minal qurbah, tidak kedekatan. Dia hanya sekedar mendapat pahala, ya, perbuatannya, tapi dia tidak mendapat rasa kedekatan, ketenangan, dan lain sebagainya yang bersumber dari rohani. Al-faslul khomisa asyara, tawi kiku pasal nggih, monggo. Jadi di sini sholat itu tenggine peketan as-sholatu, Nggih. akwalun wa kalun, Nggih. katun takbiratul ihram, Nggih. wa mukaddimatun bisalam. Nggih. Nah niki sak upami sholat niku mboten usah ngangge niat, langsung Allahu Akbar. Nggih. Kan niku mukaddimatun di takbiratul ihram. Nggih. Mukaddimatun diniyah. Nggih. Sedangkan niat sendiri kan kedusai mukaddiman bifi'li. Nah niku asal apa mboten? Nggih. Jadi niat itu memang sesuatu, ya, mahalluha fil qalbi, maka sampai talafut bin niyah, melafalkan niyah, itu kalau di dalam Syafi'iyah itu mahbub, ya, itu dianjurkan. Tetapi di dalam mazhab yang lain talafut bin niyah itu justru makruh malah, ya, dimakruhkan. Karena begitu seseorang itu melakukan, itu berarti sudah niat dia, ya. Mesti tidak mungkin seseorang itu bertakbir itu kosong. Mau nggih, sampai kosong dari awal, maka sholatnya itu malah bisa tadi memang tidak sah kalau kosongnya, sampai kosongnya itu dalam arti dia ora ono kretek apa-apa kaya apa ya, kaya robot ora ono, ya. Allah Akbar, ya, tidak sah. Usolli nggih, ndak usah, ndak apa-apa. Ibnu Qayyim yang jadi Jumat itu malah bilang itu orang ulama juhal katanya. Makanya nggih. Kalau orang talafut dengan niat itu ulama juhal. Malah juhal, makanya. Ibnu Qayyim Jumat bilang. Iya, makanya
Hanafi dia. mazhab yang lain tuh begitu. Makanya kita itu kadang tersibukkan dengan niatnya piye, ngono ya. Usolli, waktu sampai niat bingung deh orang niat ya, niat wa mahalluha al qalbu. Itu tempatnya niat itu di hati. Nah, niat itu ketika seseorang melakukan, itu berarti dia serta-merta sudah niat, karena yang namanya niat itu dia sesuatu yang hadir dengan dengan kuat di dalam sanubari, dan dia tidak akan hilang sebelum melakukannya. Itu namanya niat. Maka niat nanti dalam Imam Ghazali itu dalam Ihya itu lebih rinci, nanti ada hadisun nafsi, ada azm, ada niat. Hadisun nafsi itu hanya sekedar lintasan hati. Hadisun nafsi itu mangkat ora patek ngene engko lara ya ora mangkat ya. Karena ora niat itu. Wah, ora niat kayak ngono ya. Ya separuh hadisun nafsi itu ya, hadisun nafsi. Tapi begitu duhur seorang muslim, wajah sholat, dia ketika itu sudah menanamkan niat, dan niat itu terus berjalan sampai dia melakukan. Insihab niat itu. Mana ada nanti insikap ora usah niat itu sampai apa meneh malah wangel meneh, kudu mulai lafal Allah tekan roh kudu pas. Nah ora iso, wah iku rekoso meneh malah nggih. Sehingga kemudian ada mana insihab, keseret ya. Artinya niat itu sebetulnya ya sebelum kita melakukan sampai kita melakukan itu masih kita itu niat. Sampai begitu. Ora Allah terus niate kudu pas. Wah, iku wangil meneh iku malah nggih. Iku malah wangil meneh. Nggih. Kadang ojo ngel-ngel ngono nggih. Maka begitu ya, niat adalah sesuatu yang sangat kuat, dia tidak akan hilang sebelum seseorang melakukan apa yang dia ada di dalam sanubarinya, itu adalah niat. Memang angel kadang itu saya ini kadang suwi ngono. Kadang kemarin saya itu kadang gak gelem ngimami itu karo. Padahal kanca-kancaku ya ngono manggunake. Langsung iya. Allahu Akbar gitu. Enak wong iki. Imam kan enggak pakai folio enggak. Enggak usah. Nggih, enggak usah. Ning ya krana kulino ya kadang litaklim untuk mengajarkan. Ning jadi ya perlu diajarkan ujuk-ujuk langsung Allahu Akbar begitu. Ya. Kalau jadi imam ini. Ya ora apa-apa ya. Langsung Allahu Akbar gitu. Hampir di mazhab Hambali guru-guru saya begitu semua. Dulu saya kuliah di Libya. Salafi enggak mau. Talafut biniyah usolli itu malah bid'ah itu ya. Bid'ah ya. Usolli bid'ah itu ya. Usolli dan ora ono iku ya. Ora ono dalile, ora ono hadise, ora ono Qur'ane malah. Ya itu. Tapi ya memang ya madzhab Syafi'i ya bagus untuk menghadirkan hati, ben bener-bener ikut membantu hati iki iso iku ditambahi usolli fardhu iku ben plek tenan lagi ngono ge. Kalau Syafi'i kita agak bilang usolli fardhu dzuri ora sah. Ya sebetulnya sah ya, karena dia mahbub ya, tapi afdolnya gitu. Tetap dia Syafi'i pun di hati ya. Ning mau keutamaane ya, utama juga memang yo hati, yo lisan, jadi kuat. Terus orang kelompok sebelah ya ora usah ngel-ngel malah itu ya. Suwen.